Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Mafak dari kelas 9 Assalam. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari tugas PAI, yakni 12 perjalanan manusia secara singkat dari alam roh menuju neraka atau surga. Jadi yang pertama ialah alam roh adalah tempat di mana berada roh atau jiwa eksis, yang di mana mencakup roh-roh orang yang telah meninggal, jiwa yang sedang menjalani proses integrasi atau intensitas spiritual lainnya. Keberadaan di dalam ruh sering dianggap sebagai tahap dalam siklus kehidupan atau sebagai keadaan ekstensi yang berbeda. Yang kedua, alam kandungan. Alam kandungan adalah istilah yang merujuk pada fase kehidupan manusia yang terjadi dalam rahim ibu selama masa kehamilannya. Yang ketiga ialah alam dunia. Alam dunia adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada realitas fisik dan material tempat kita hidup di dunia yang dapat kita lihat, rasakan, dan alami melalui indera kita. Yang keempat ialah alam kubur. Istilah ini merujuk pada keadaan atau dimensi di mana seseorang berada setelah meninggal dunia, sebelum hari kiamat atau kehidupan setelah kematian yang lebih akhir. Yang kelima, kehancuran alam semesta. Istilah yang merujuk pada berbagai teori dan konsep tentang bagaimana alam semesta dapat mengalami akhir atau perubahan drastis yang mengakibatkan kehancurannya. Yang keenam, hari kebangkitan adalah istilah yang merujuk pada hari atau momen di mana seluruh umat manusia atau makhluk dihidupkan kembali setelah kematian dan dihadapkan pada penghakiman atau evaluasi akhir. Yang ketujuh ialah padang mahsyar, adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Di hari tersebut setiap individu akan bertanggungjawabkan segala amal baik dan buruk yang telah dilakukan, dan hasil dari perhitungan tersebut akan menentukan nasib mereka di akhirat, apakah akan mendapatkan surga atau neraka. Yang kedelapan ialah syafaat. Dalam konteks ajaran Islam, syafaat merujuk pada yang artinya perantaraan atau syafaat yang diberikan oleh seseorang, biasanya seorang nabi atau orang yang sangat soleh, untuk membantu seseorang mendapatkan rahmat atau pengampunan dari Allah pada hari kiamat. Yang kesembilan ialah hisab. Hisab merujuk pada perhitungan atau penilaian terhadap amal perbuatan seseorang pada hari kiamat. Proses ini adalah bagian dari pengadilan akhir di mana setiap amal baik dan buruk yang telah dilakukan selama hidup di dunia akan dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, penyerahan catatan amal. Dalam ajaran Islam merujuk pada proses di mana catatan amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia diserahkan kepada mereka pada hari kiamat. Ini adalah momen penting dalam proses hisab atau perhitungan di akhirat. Yang ke-11, mizan. Mizan dalam konteks ajaran Islam merujuk pada timbangan atau neraca yang digunakan oleh Allah pada hari kiamat untuk menimbang amal perbuatan setiap individu. Dan terakhir ialah sirat. Dalam ajaran Islam merujuk pada jembatan yang sangat tipis dan halus yang harus dilalui oleh setiap individu pada hari kiamat. Jembatan ini membentang di atas jurang neraka dan merupakan bagian penting dari proses penilaian di akhir. Dan itulah tadi penjelasan 12 perjalanan manusia secara singkat dari alam roh hingga menuju surga atau neraka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.